Halo semuanya, kembali lagi bersama Filosofi Movie. Dalam video kali ini, saya akan mengulas sebuah film dokumenter kriminal berjudul American Murder: The Family Next Door. Film ini memiliki durasi 82 menit dan resmi dirilis pada 30 September 2020. Dokumenter ini mengangkat kasus menghilangnya seorang wanita bernama Shannon Watts yang berusia 34 tahun. Bersama dengan dua putrinya yang masih kecil. Pada tahun 2018 di Colorado, pencarian mereka berakhir dengan tragis dan kasus ini sempat menjadi sorotan dunia pada masanya. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, perlu diingat bahwa ulasan ini mengandung spoiler dari film American Murder: The Family Next Door. Jadi bagi kalian yang belum nonton film ini, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu secara lengkap. Film dokumenter ini tersedia di Netflix. Oke, baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Shannon Watts, seorang ibu muda yang tinggal di Frederick, Colorado, selalu tampak bahagia dalam setiap kesempatan. Ia tinggal bersama suaminya, yaitu Chris, dan dua putri kecil mereka. Shannon dan Chris memutuskan untuk pindah ke daerah tersebut setelah menikah, memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Chris juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sana. Berdasarkan unggahan rutin Shannon, ia tampak bahagia dan sejahtera bersama keluarga kecilnya. Chris juga tampak sebagai suami dan ayah yang baik ketika berada di rumah, seperti yang terlihat dalam setiap video yang diunggah Shannon di media sosialnya. Pada tanggal 13 Agustus, Shannon terakhir kali terlihat memasuki rumahnya sekitar pukul 2 pagi setelah diantar oleh teman dekatnya, yaitu Nicole Atkinson, dengan mobil berwarna putih. Keesokan harinya, Nicole mencoba menelpon Shannon, tetapi tidak mendapat jawaban, dan pesan-pesannya pun tidak dibalas. Hal ini tentu saja membuat Nicole khawatir, sehingga dia memutuskan untuk pergi memeriksa keadaan Shannon. Sesampainya di rumah Shannon, tidak ada tanda-tanda aktivitas, dan kedua putri Shannon juga tidak terlihat. Selain itu, Shannon sama sekali tidak bisa dihubungi. Kekhawatiran Nicole semakin meningkat, sehingga dia akhirnya melaporkan ke polisi agar ada yang bisa memeriksa rumah Shannon. Nicole menjelaskan kepada petugas yang datang bahwa belakangan ini Shannon tampak sangat tertekan, bahkan enggan makan dan minum kecuali jika dipaksa. Pada malam sebelumnya, mereka baru saja kembali dari perjalanan bisnis, dan setelah itu tidak ada kabar lagi dari Shannon. Polisi mencoba memanggil Shannon, tetapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar gonggongan anjingnya yang bernama Daiter. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di rumah Shannon selain anjingnya yang ada di sana. Nicole bertanya apakah mereka bisa mendobrak masuk, tetapi petugas mengatakan bahwa itu akan melanggar prosedur. Mereka tidak bisa masuk tanpa izin dari pemilik properti. Nicole kemudian menelpon orang tua Shannon di North Carolina untuk meminta izin masuk melalui garasi. Tak lama kemudian Chris tiba, dan mereka bersama-sama memeriksa rumah tersebut. Namun Shannon dan anak-anaknya tidak ditemukan. Chris mengatakan bahwa selimut anak-anaknya hilang dari kamar mereka, yang membuatnya berpikir bahwa Shannon membawa mereka pergi, karena anak-anak tidak akan pergi tanpa selimut mereka. Anehnya, Shannon tidak membawa ponselnya yang ditemukan di rumah. Ini sangat aneh karena ponsel adalah benda yang sangat penting bagi Shannon untuk mengurus pekerjaannya. Ponsel tersebut ditemukan dalam keadaan mati. Setelah dinyalakan, pesan-pesan mulai bermunculan, termasuk pesan dari Chris yang menanyakan keberadaan Shannon dan anak-anak. Nicole terus mencari tanda-tanda aneh di rumah Shannon dan menemukan tas obat Shannon yang masih ada di rumah. Rasanya mustahil Shannon meninggalkannya karena ia menderita lupus, sebuah penyakit autoimun yang membuat fisiknya jauh lebih lemah. Shannon didiagnosa dengan penyakit ini setelah menjalani kehidupan yang padat dan ambisius di usia mudanya.
bahkan berhasil membangun rumahnya sendiri pada usia 25 tahun. Namun Chris mengatakan kepada petugas bahwa kondisi Shannon sudah membaik. Ia tidak pernah pingsan atau mengalami kejang dalam waktu yang cukup lama. Pagi itu, Chris meninggalkan rumah sekitar pukul 5 pagi untuk bekerja. Selama ini, Chris bekerja sebagai operator di kilang minyak dan gas di wilayah Anadarko. Tidak lama kemudian, Chris menemukan cincin kawin Shannon di meja sebelah tempat tidur. Hanya cincin tanpa catatan apapun. Hal ini membingungkan semua orang, karena Shannon dan Chris tidak pernah diketahui memiliki masalah rumah tangga. Mereka dikenal memiliki hubungan yang bahagia, dan Shannon sering mengatakan dalam unggahan videonya bahwa Chris sangat mencintainya dan selalu ada untuknya, bahkan setelah Shannon beberapa kali menolaknya. Mereka tampak serasi dalam pernikahan, dan orang tua Shannon juga mengakui bahwa Chris adalah pria terbaik dalam hidup putri mereka. Selama pencarian Shannon di sekitar rumah, Chris tampak cemas dan gelisah. Mereka kemudian pergi ke rumah tetangga untuk melihat rekaman CCTV yang mengarah ke luar rumah. Awalnya, tetangga mengatakan tidak ada pergerakan mencurigakan yang tertangkap kamera, dan Shannon serta kedua putrinya tidak terlihat keluar. Tidak ada petunjuk yang jelas tentang keberadaan Shannon saat ini. Chris mengatakan kepada petugas bahwa rasanya Shannon tidak mungkin pergi jauh, karena dia sedang mengandung anak ketiga mereka. Ketika Chris meninggalkan rumah tetangga lebih dulu, petugas kepolisian masih berbicara dengan tetangga tersebut. Tetangga kemudian mengatakan bahwa Chris terlihat aneh dan sangat gelisah. Padahal biasanya dia adalah orang yang tenang. Selain itu, tetangga juga mencatat bahwa Chris melakukan kebiasaan yang tidak biasa di garasi, seperti menurunkan atau menaikkan barang yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kini, Chris banyak berbicara, namun petugas merasa hal itu wajar, karena mungkin Chris sangat mencemaskan keluarganya. Penyelidikan hari itu akhirnya dihentikan sementara. Petugas memberikan nomor telepon kepada Chris yang bisa dihubungi jika ia mendapatkan informasi tambahan. Nicole sebagai teman terdekat Shannon semakin cemas karena dia yakin Shannon tidak akan melakukan tindakan seperti ini, bahkan dalam situasi tersulit apapun. Pada tanggal 14 Agustus, memasuki hari kedua setelah hilangnya Shannon, Chris dihubungi oleh petugas Goodman untuk mendapatkan informasi mengenai identitas fisik kedua putrinya dan Shannon. Informasi ini akan dimasukkan ke dalam berkas dan disebarkan sebagai laporan orang hilang. Beberapa waktu kemudian, selebaran orang hilang telah disebarkan kepada warga di sekitar kompleks. Kasus hilangnya Shannon dan kedua putrinya juga telah ramai dibahas di Facebook, dan banyak media sosial yang mulai meliput untuk mendapatkan informasi dari Chris. Namun pada hari yang sama, polisi juga membawa anjing pelacak untuk mengendus jejak Shannon, Bella, dan Kales. Petugas yang datang mencatat bahwa kamar anak-anak terlihat terlalu rapi, sesuatu yang tidak biasa dan mencurigakan. Kecurigaan mulai muncul sedikit demi sedikit. Dalam wawancara, Chris mengungkapkan bahwa sebelum Shannon menghilang, mereka sempat terlibat dalam percakapan emosional yang menurutnya sudah mereda dalam sendirinya. Proses pencarian menjadi berkepanjangan karena polisi hanya memiliki sedikit informasi mengenai kasus ini. Beberapa hari kemudian, Chris dipanggil ke kantor polisi untuk menjalani wawancara sekaligus interogasi tentang percakapan terakhirnya dengan Shannon. Chris mengungkapkan bahwa percakapan tersebut berkaitan dengan pernikahan mereka, di mana mereka memperdebatkan hubungan mereka yang mulai terasa hambar. Chris berpikir mungkin itulah yang membuat Shannon pergi, sehingga ia merasa bersalah. 7 minggu sebelum Shannon menghilang, ia pergi ke North Carolina bersama ayah dan anak-anaknya
untuk berkumpul bersama keluarga dan merayakan ulang tahun ibunya. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Greg Yeater dari Biro Investigasi Colorado menanyakan kepada Nicole, teman dekat Shannon, tentang masalah keluarga yang mungkin ada. Nicole mengungkapkan bahwa Shannon sempat bertengkar dengan Cindy, ibu Chris, karena Cindy membeli es krim yang membuat Kayles alergi. Ketika diselidiki lebih lanjut, teman baik Chris yang bernama Mark Jamison juga mengkonfirmasi pertengkaran Shannon dengan orang tua Chris yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka. Chris mengakui bahwa dirinya tersinggung karena ia ingin orang tuanya bisa bertemu dengan cucu-cucu mereka. Tetapi Shannon melarang karena ia tidak ingin anak-anaknya bertemu mertuanya. Selama proses interogasi, Chris mengatakan bahwa awalnya ia berpikir Shannon hanya pergi bersama anak-anak untuk menenangkan diri. Namun sekarang ia yakin bahwa Shannon mungkin telah diculik oleh seseorang yang dikenalnya. Karena di rumah tidak ada tanda-tanda kerusakan atau perlawanan apapun. 5 minggu sebelumnya, Shannon sempat mencoba menghubungi Chris melalui FaceTime. Tetapi panggilan tersebut tidak diangkat oleh Chris dengan alasan dia tidak melihatnya. Shannon kemudian mengirim pesan yang menyatakan bahwa Chris sudah tidak menghubungi anak-anaknya sejak Shannon membawa mereka ke North Carolina. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa sejak awal pernikahan, ibu dan adik perempuan Chris sudah lama tidak menyukai Shannon karena mereka merasa Shannon telah merebut Chris dari mereka. Shannon memang sangat dominan dalam hubungan, tetapi Chris mampu mengimbanginya. Polisi kemudian menanyakan apakah Shannon dekat dengan pria lain, namun Chris tidak mampu menjawabnya. Pertanyaan kemudian beralih ke dugaan perselingkuhan Chris dengan perempuan lain. Chris diminta untuk menjalani tes poligrafi. Penyelidikan kemudian berlanjut ke supervisor Chris di kantor, yaitu Lake Apple, yang dihubungi oleh agen dari Biro Investigasi Colorado untuk menanyakan tentang dugaan perselingkuhan serta lokasi tugas Chris pada Senin pagi saat Shannon menghilang. Lake mengatakan bahwa Chris pergi ke Service bersama beberapa rekannya untuk mengurus beberapa sumur di sana sepanjang hari. Pada tanggal 15 Agustus, hari ketiga setelah Shannon dan anak-anaknya menghilang, Chris kembali datang ke kantor polisi untuk menjalani tes poligraf. Ia mengaku bahwa dalam percakapan terakhirnya dengan Shannon, mereka membahas tentang perceraian dan penjualan rumah. Pada hari itu, tujuan dari tes poligraf untuk Chris adalah untuk mengetahui apakah ia terlibat dalam hilangnya Shannon dan anak-anak mereka. Sementara itu, proses pencarian terus berlanjut, dengan selebaran terus disebar, dan media terus membicarakannya, menarik perhatian masyarakat di seluruh Amerika Serikat. Saat tes poligraf dimulai, Chris mulai merasa tegang, tetapi ia harus terus menjawab pertanyaan yang diberikan. Sebelum kejadian ini, Chris sempat pergi ke North Carolina untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka dan berlibur bersama anak-anak. Dari unggahan video Shannon, anak-anak terlihat bahagia, tetapi sikap Chris terlihat berbeda. Shannon bahkan menceritakan perbedaan sikap Chris ini kepada teman dekatnya. Ketidakdekatan Chris terhadap Shannon membuat perempuan itu merasa sedih dan curiga bahwa Chris mungkin memiliki hubungan dengan perempuan lain atau berselingkuh. Pikiran Shannon semakin kacau dan ia terus menyampaikannya pada temannya. Beberapa waktu setelahnya, hasil tes poligraf keluar dan Chris dinyatakan tidak jujur selama tes. Petugas Graham kemudian dihadirkan di ruang interogasi dan mendorong Chris untuk berbicara jujur tentang keberadaan Shannon. Diyakini bahwa Chris pasti terlibat dalam hilangnya istri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, Chris masih bersikeras bahwa ia tidak berbohong. Setelah didesak untuk mengaku,
Akhirnya Chris mencoba untuk menuruti petugas yang menginterogasinya. Menurut pesan-pesan yang dibagaikan bersama Nicole sebelum Shannon menghilang, masalah dengan orang tua Chris membuat Chris berubah. Bahkan hingga pada titik di mana ia tidak mau lagi menyentuh Shannon. Di hari yang sama ketika tes poligraf dilakukan pada Chris, seorang perempuan bernama Nicole Kessinger diwawancarai tentang kedekatannya dengan Chris. Selama ini, ia sering berpergian dengan Chris dan diberitahu bahwa Chris sedang dalam proses perpisahan dengan Shannon. Awalnya, Chris enggan mengakui, tetapi kemudian ia jujur tentang perselingkuhannya. Meskipun demikian, petugas makin kesulitan membuat Chris menceritakan tentang Shannon dan putri-putrinya. Bahkan setelah didesak lebih keras, Chris menolak untuk memberikan jawaban. Sebaiknya ia meminta untuk dipertemukan dengan ayahnya terlebih dahulu untuk berbicara. Ronnie Watts akhirnya dihadirkan di ruang interogasi, di mana Chris mulai menceritakan tentang hasil tes poligrafnya yang gagal, serta hubungannya dengan Shannon, serta percakapan terakhir mereka. Chris menyebut tentang perpisahan, dan menurut versi cerita Chris, setelah itu Shannon mulai menyakiti anak-anak, yang membuat Chris merasa perlu menyakiti Shannon sebagai responnya. Chris bahkan sempat menggunakan kata membunuh sebelum dengan cepat menggantinya dengan kata menyakiti. Chris menyaksikan Shannon mencekik kedua putri mereka sampai mereka kebiruan, sehingga dia melakukan hal yang sama kepada Shannon. Ketiganya meninggal setelah mengakui kepada ayahnya. Chris ditahan oleh polisi dan langsung dibawa ke tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti. Namun Chris masih enggan mengungkapkan keberadaan mayat istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, petugas mencoba membujuknya dengan lembut kali ini agar mayat mereka bisa ditemukan. Pada saat itu, Chris telah menangis tanpa henti, dan hanya ayahnya yang berhasil membuatnya membuka diri. Chris mengaku bahwa ia telah mengubur Shannon, namun anak-anaknya masih berada di dalam tangki minyak. Mereka bertiga dibawa ke Surveillance, satu-satunya tempat yang dikunjungi oleh Chris hari itu. Polisi kemudian mengambil gambar di lokasi tersebut dan meminta Chris untuk menunjukkan lokasi tubuh Shannon dan anak-anak. Shannon dikubur beberapa meter dari sumber minyak, sementara anak-anak dimasukkan ke dalam tangki yang memiliki kedalaman 6 meter. Tidak jauh dari lokasi di mana Shannon dikuburkan. Di dekat tempat Shannon dikuburkan, terdapat spray yang sebelumnya digunakan oleh Chris untuk membungkus tubuh Shannon. Dalam pengakuan lanjutannya, Chris menyatakan bahwa ia tidak pernah melukai atau bahkan membunuh anak-anak. Menurutnya, Shannon lah yang melukai hal tersebut kepada mereka. Namun petugas meragukan cerita Chris. Bahkan mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Chris lah yang membunuh anak-anak sebelum membuang jasad mereka, kemudian membunuh Shannon. Chris menolak untuk mengakui kebenaran itu. Dengan teguh ia mempertahankan keyakinannya bahwa pembunuhan anak-anak tidak ada hubungannya dengannya. 3 hari sebelum tragedi tersebut terjadi, pada tanggal 10 Agustus, anak-anak tinggal bersama Chris karena Shannon harus pergi ke Arizona dengan Nicole untuk menghadiri pelatihan perusahaan. Saat itu Shannon meninggalkan surat untuk Chris, di mana dia mengekspresikan keinginannya untuk memperbaiki hubungan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki pernikahan mereka. Tidak hanya itu, Shannon juga berharap untuk merestorasi hubungan dengan ibu Chris. Meski berisi kata-kata yang penuh kasih, surat itu tak pernah menjadi kenyataan. Shannon harus kehilangan hidupnya di tangan pria yang pernah dicintainya dengan tulus. Akhirnya Chris dianggap sebagai tersangka setelah pengakuan yang dilakukannya. Ia pun dijebak dan diborgol dengan kuat. Pada hari keempat, jasad Shannon akhirnya ditemukan setelah dilakukan pencarian yang intensif. Sementara jasad anak-anak masih dalam proses pengevakuasian dari tangki.
Peristiwa ini menciptakan gelombang kegemparan di masyarakat, memicu banyak simpati dan doa untuk Shannon beserta kedua putrinya dalam acara upacara penyalaan lilin. Frank Roszak pun mengucapkan rasa terima kasih kepada semua yang menyertai dengan doa-doa mereka. Penyelidikan kemudian memperluas fokusnya pada Nicole, yang ditanyai apakah pernah ada insinuasi dari Chris yang mendorongnya untuk menghilangkan istri dan anak-anaknya. Nicole dengan tegas membantah dan mengekspresikannya sama terkejutnya dengan publik atas kenyataan bahwa Chris telah melakukan perbuatan keji tersebut. Pada Sabtu malam terakhir sebelum kepergian tragis mereka, Chris menyewa seorang pengasuh anak untuk merawat anak-anaknya. Namun kepada Shannon dan Nicole, Chris mengaku ingin menonton pertandingan. Namun, transaksi di rekening yang diperiksa oleh Shannon mengungkapkan bahwa Chris sebenarnya pergi ke restoran yang sama yang disebutkan oleh Nicole selama interogasi. Di pengadilan, Chris dihadapkan pada pertanggungjawaban atas perbuatannya. Meskipun ia masih menolak mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anaknya. Ayah Shannon yang hadir di persidangan tampak terlinang air mata, ditemani oleh Frankie, adik Shannon yang yakin bahwa kakaknya tidak mungkin melakukan tindakan keji, membunuh anak yang telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Namun tindakan kasus ini semakin kompleks di mata publik. Banyak yang menuduh bahwa Shannon bukanlah ibu yang baik, dengan mengeklaim bahwa dia terlalu narsistik dan memiliki pola asuh yang buruk. Ini adalah tuduhan kejam yang dialamatkan kepada seseorang yang sudah tiada. Ayah Shannon menegaskan ke publik bahwa hal ini tidak benar dan meminta agar fitnah terhadap putrinya dan cucu-cucunya dihentikan. Nicole terus memberikan kesaksian tentang saat-saat terakhirnya bersama Shannon, yang menjadi titik kritis untuk mengungkapkan kebenaran di balik pembunuhan ini. 3 bulan setelah kejadian pembunuhan, pada tanggal 6 November 2018, di pengadilan County Well, putusan akhir dibacakan. Chris dinyatakan bersalah atas 9 tuduhan, termasuk pembunuhan tingkat pertama terhadap Shannon, Bella, dan Kels, serta mengakhiri kehamilan Shannon dengan melanggar hukum. Bayi yang dikandungnya diberi nama Nico. Selain itu, dia juga dituduh merusak 3 jasad manusia. Chris dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019, ia akhirnya mengakui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Shannon. Dia mengungkap bahwa kedua putrinya masih hidup ketika dibawa ke tempat terpencil. Tetapi dia mengakhiri hidup mereka dengan cara menutup kepala mereka dengan menggunakan selimut. Pada tanggal 19 November 2018, di pengadilan County Well, saat putusan dibacakan, Cindy Roszak, ibu Shannon, menyampaikan perasaannya tentang perbuatan tak manusiawi yang dilakukan oleh Chris. Cindy, ibu Chris, juga memberikan pernyataan bersama suami dan adik Chris. Hakim Marcelo menjatuhkan hukuman 3 kali seumur hidup bagi Chris. Dokumenter ini memiliki gaya unik yang sangat efektif dalam menggambarkan kejadian kriminal nyata. Salah satu aspek menariknya adalah kemampuan untuk memperlihatkan pergerakan pelaku secara langsung melalui berbagai dokumen yang tersedia. Film ini mampu menarik perhatian penonton sejak awal hingga akhir, dengan tidak seperti dokumenter lainnya yang biasanya menampilkan wawancara terkini. Semua rekaman berasal dari berbagai sumber, seperti kamera tubuh polisi, rekaman pengawasan, rekaman ruang wawancara, dan video dari unggahan Facebook. Hal ini membuat American Murder: The Family Next Door hampir terasa seperti film fiksi dalam hal visual dan penceritaan. Kisah yang disampaikan sangat menyentuh
dan menunjukkan bahwa kejahatan dalam rumah tangga atau hubungan harus diperhatikan secara serius. Setiap hari, korban-korban kejahatan terus muncul, dan ini membuat salah satu film dokumenter menjadi sangat penting untuk ditonton. Itu saja untuk diskusi film kali ini. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya.